Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gio Krisman dari kelas 4 27. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari seminar kajian bidang manajemen yang berjudul The Impact of COVID-19 on Financial Market Dynamics. Di sini ini adalah grafik dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global per 2020. Ini adalah eskalasi penyebaran COVID yang berdampak sangat signifikan pada pertumbuhan ekonomi global. Yang pertama dari JP Morgan, dan yang kedua dari The Economist Intelligence Unit, dan yang ketiga dari IMF. Selanjutnya yaitu komitmen negara-negara anggota G20 dalam penanganan dampak COVID-19 pada perekonomian global. Di sini kita bisa melihat pandemi COVID telah menimbulkan tekanan pada perekonomian seluruh negara dan dampak mencapai 3% sampai 16% dari GDP. Yang kedua, isu utama yang perlu menjadi perhatian adalah penanganan kesehatan masyarakat, sehingga dukungan dalam penyediaan alat kesehatan, treatment pasien, riset vaksin dan obat, serta pencegahan wabah di masa depan menjadi sangat penting. Selanjutnya, Global Social Safety Net menjadi tantangan yang juga perlu menjadi perhatian seluruh negara anggota G20. Nah, di sini kita bisa melihat yang dilakukan dunia mengatasi krisis COVID-19 tidak hanya untuk menjaga krisis kesehatan, tapi juga krisis ekonomi. Yang pertama ada akselerasi penanganan COVID. Dilakukannya lockdown, rapid test, massive test, travel ban, physical distancing, work from home, study from home, melarang kegiatan publik, hukuman atau denda bagi tindakan tidak patuh. Dari stimulus fiskal, peningkatan anggaran kesehatan, fasilitas medis, tenaga medis, intensif pajak termasuk penundaan pembayaran pajak, social safety net, cash transfer. Dari stimulus moneter dan sektor keuangan, menurut suku bunga, quantitative easing, fasilitas pinjaman bagi dunia usaha, pelonggaran syarat kredit, liquidity swap agreement, penundaan pembayaran kredit. Ini adalah perubahan sangat dinamis dan cepat mengancam perekonomian dan stabilitas sektor dunia. Kita bisa melihat di sini perekonomian global diproyeksi tumbuh negatif atau mengalami resesi, dan eskalasi COVID-19 di Indonesia eksponensial, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia berisiko turun dalam menjadi 2,3% pada skenario berat dan berlanjut menjadi min 0,4 pada skenario sangat berat. Selanjutnya ini adalah pelemahan perekonomian berdampak ke rumah tangga, UMKM, korporasi dan sektor keuangan. Dari rumah tangga, di sini kita bisa melihat penurunannya daya beli masyarakat dan konsumsi, ancaman kehilangan pendapatan, tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup minimalnya, terutama rumah tangga miskin atau rentan, serta sektor informal. Selanjutnya dari UMKM, kita bisa melihat NPL kredit perbankan untuk UMKM dapat meningkat secara signifikan, yang berpotensi semakin memburuk kondisi perekonomiannya. Dari korporasi, kita bisa melihat gangguan aktivitas bisnis yang akan menurunkan kinerja bisnis, melakukan pemutusan hubungan kerja, dan bahkan mengalami ancaman kebangkrutan. Dari sektor keuangan, kita bisa melihat perbankan dan perusahaan pembiayaan berpotensi mengalami persoalan likuiditas dan insolvensi, depresi rupiah, volatilitas pasar keuangan, dan capital flight. Jadi dari kesimpulan di atas disimpulkan bahwa eskalasi penyebaran COVID berdampak sangat signifikan pada pertumbuhan ekonomi global. Adapun pencegahan yang dilakukan dalam menghindari krisis ekonomi, peningkatan anggaran kesehatan, kualitas medis, tenaga medis, insentif pajak, termasuk penundaan pembayaran pajak. Penundaan suku bunga menyebabkan perubahan sangat dinamis dan cepat mengancam perekonomian dan stabilitas sektor keuangan, dan pelemahan perekonomian berdampak ke rumah tangga, UMKM, korporasi dan sektor keuangan. Sektor korporasi terganggu aktivitas ekonominya, yang paling rentan manufaktur, perdagangan, transportasi dan akomodasi, restoran dan perhotelan, serta memburuknya aktivitas ekonomi dan dunia usaha akan merembet ke sektor keuangan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.